Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah Jumat terakhir di bulan mulia ini. Sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Pertanyaannya, sudahkah kita memetik dari buah Ramadan itu sendiri? Ataukah kita hanya sekedar merasakan lapar dan haus saja selama sebulan lamanya, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi al-ju'u wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini karena mereka tidak berpuasa dari apa yang Allah Ta'ala haramkan. Mereka seakan menganggap bahwa puasa itu hanya menahan diri dari pembatal-pembatal puasa saja. Di dalam hadis Nabi SAW disebutkan, "Man lam yad'a qawla az-zuri wal 'amali bihi falaysa lillahi hajatun ay yad'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, selalu mengamalkannya, maka Allah Ta'ala tidak butuh padanya puasanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selain itu, hakikat puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Nabi SAW menyebutkan, "Laisa siyamu minal akli wasyarbi, innama siyamu minal lagwi wal-rafath." Bukanlah puasa itu sebatas menahan diri dari makanan dan minuman, tetapi puasa adalah menjauhi perkara yang sia-sia dan kata-kata kotor. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Buah utama puasa, tentunya kita sudah memahami, adalah ketakwaan kepada Allah. Hakikat takwa ini digambarkan dengan sangat jelas dalam perbincangan sahabat Umar bin Khattab dengan Ubay bin Ka'ab. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang hakikat takwa. Ubay bertanya kepada Umar bin Khattab, "Pernahkah engkau berjalan pada jalan yang penuh dengan duri?" Maka Umar pun menjawab, "Pernah." "Apakah yang engkau lakukan saat itu, wahai Umar?" tanya Ubay kepada Umar. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjawab, "Tentunya aku akan berjalan sangat hati-hati." Kemudian Ubay bin Ka'ab menjelaskan, "Itulah hakikat takwa." Lalu Umar radhiyallahu anhu pun memberikan definisi takwa, yaitu berjalan di hutan dengan hati-hati. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Karena itulah takwa tidak hanya berkaitan dengan rasa takut di dalam masjid saja atau di atas sajadah saja, tapi harus tercermin pada sikap hati-hati dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua dimensi kehidupan, baik dengan perkara sosial, politik, ekonomi, budaya, peradaban dan sebagainya. Tentunya belum takwa namanya kalau kita masih memakan riba, menyakiti sesama kaum muslimin, masih melakukan korupsi, masih membiarkan saudara muslim kita yang lain menderita, menyerahkan kekayaan alam kita kepada para penjajah dan menghamba kepada sesama manusia. Belum takwa namanya kita jika kita masih mencampakkan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai aturan kehidupan. Belum takwa namanya kita kalau masih menganggap ajaran Islam sebagai musuh dan ancaman. Belum takwa namanya kita kalau masih percaya dan yakin ada ajaran selain Islam yang benar-benar dan menganggap ajaran Islam sama dengan ajaran agama yang lainnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah.
Takwa mengharuskan kita terikat dengan syariah Islam, meninggalkan dan menanggalkan aturan selain Islam. Imam At-Tabari saat menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 183 antara lain mengutip Al-Hasan menyatakan, orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang takut terhadap perkara apa saja yang telah Allah haramkan atas diri mereka dan melaksanakan perkara apa saja yang telah Allah perintahkan atas diri mereka. Dengan demikian, jika takwa adalah buah dari puasa Ramadan yang kita lakukan setiap muslimin, idealnya ketika selesai Ramadan, setiap muslim senantiasa takut terhadap murka Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka berupaya menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Mereka berupaya menjauhi kesyirikan. Mereka senantiasa menjalankan ketaatan. Mereka takut untuk melakukan perkara-perkara yang haram. Mereka senantiasa berupaya menjalankan semua kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada diri kita. Maka daripada itu, menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi semua larangannya tentu dengan mengamalkan seluruh syariatnya, baik terkait dengan akidah, baik terkait dengan makanan, minuman, pakaian dan akhlak, muamalah yang berkaitan dengan ekonomi, politik, pendidikan, pemerintahan, sosial, budaya dan lain sebagainya, maupun yang berkaitan dengan ukubat atau sanksi hukum seperti hudud, jinayat dan taksir. Maka daripada itulah jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dinamakan dengan takwa hakiki, yaitu takwa yang dimana kita senantiasa menjalankan Al-Quran secara paripurna, yaitu sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Maka daripada itulah ketika Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk masuk ke dalam Islam secara kafah, maka itulah yang akan dihasilkan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Buah Ramadan sebulan penuh adalah ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaannya, apakah ini sudah terjadi di tengah-tengah kita? Jamaah sekalian, ini yang pertanyaan yang sangat besar. Apakah ketakwaan ini sudah ada di tengah-tengah kita? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan semua kita hidayah agar kita bisa memetik buah dari Ramadan. Tandanya tentunya kita akan bisa melihat ketakwaan itu ketika kita lepas dari bulan suci Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.